Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Karena berharap agar dari DPR RI mendengarkan apa yang mereka rasakan, karena bagi mereka Undang-Undang TNI cukup membahayakan. Banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Selain di Jakarta, unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI berlangsung di Yogyakarta. Rere, ini barusan gue lihat di sosmed ya, katanya kantor Kontras semacam diteror gitu ya sama orang gak dikenal. Lu tau gak sih? Iya lagi Shell, kemarin tuh mereka kantornya didatengin sama orang yang gak dikenal, terus mereka juga diteror, diteleponin gitu sama orang asing, dan kejadian ini setelah mereka menggeruduk rapat panja RUU TNI. Oh, yang itu ya, yang rapatnya di hotel mewah itu ya? Benar. Jadi DPR itu dan pemerintah memang lagi membahas revisi Undang-Undang TNI lah. Pas banget nih, gue habis liputan soal itu. Sini, gue kasih tau. Jadi gini Shell, polemik revisi Undang-Undang TNI ini sebenarnya memuncak pada saat DPR ini ketahuan menggelar rapat panja di sebuah hotel mewah di tengah hari libur atau weekend. Ini kesannya jadi terburu-buru, masyarakat melihatnya kenapa sih harus di hotel mewah dan kenapa sih harus dikerjakan pas weekend. Dan memang pada saat wartawan nih kita lagi mau meliput rapat itu juga kita cuman boleh berada di area sekitaran ruang rapat. Kita tidak boleh masuk ke ruang rapat, gak boleh ambil gambar, dan kita cuman bisa wawancara anggota DPR-nya di luar ruang rapat. Jadi setelah kita mewawancara, ya udah habis itu kita nunggu-nunggu lagi kapan kita bisa wawancara anggota DPR soal rapat itu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kalau misalnya memang rapat ini terbuka, kan bisa digelar di gedung parlemen, terus juga biasanya kalau memang terbuka, media bisa masuk ke dalam ruang rapat untuk mengambil gambar, meliput, dan atau kalau misalnya kita memang nggak bisa datang ke gedung parlemennya, media juga bisa memantau dari kanal YouTube TVR Parlemen. Jadi ini sih yang memang sangat disayangkan dari rapat itu. Dan meskipun ada penolakan publik, ya pembahasannya terus berlanjut. Nah, kemarahan publik ini memuncak dan bisa kita lihat dari keputusan aktivis Kontras untuk menggeruduk rapat panja RUU TNI. Jadi mereka pas hari Sabtu itu Shell, di sore hari mereka berusaha untuk masuk ke dalam ruang rapat di sebuah hotel mewah ya. Di situ mereka protes dan berharap supaya RUU TNI ini bisa dibatalkan aja pembahasannya. Karena lagi-lagi ini terkesan terburu-buru dan keputusan untuk kemudian melakukan penggerudukan itu karena mereka mendapatkan dokumen gitu ya yang 2 hari sebelum rapat itu berlangsung. Jadi karena terkesan terburu-buru akhirnya mereka memutuskan deh kita geruduk aja gitu kalau menurut koordinator Kontras. Nah, upaya untuk menghentikan pembahasan RUU TNI ini sebenarnya nggak hanya waktu aktivis Kontras melakukan penggerudukan di hotel, tetapi dari aktivis Kontras ini juga sudah berusaha untuk mengirimkan korespondensi, surat ke pihak DPR, tapi tidak ada balasan sama sekali. Dan setelah itu juga dari koalisi masyarakat sipil sudah mengeluarkan pernyataan publik supaya RUU TNI ini bisa tidak dilanjutkan pembahasannya, karena satu kekhawatirannya itu RUU TNI ini berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi militer. Fungsi militer, tapi bentar Dere, emang isi RUU TNI itu apa aja? Nah, yang pertama, RUU TNI ini bisa memperluas jabatan TNI di posisi-posisi yang sebelumnya itu diperuntukkan untuk warga sipil. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, memang ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa istilahnya posisinya itu bisa diduduki oleh prajurit TNI. Nah, dengan adanya RUU TNI ini, nantinya ini akan diperluas menjadi 14 kementerian dan lembaga. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri
Hukum Supratman Andi Aktas. Nah, apa saja kementeriannya? Yang pertama itu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian Kementerian Pertahanan sudah termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Kementerian Sekretariat Negara termasuk Sekretariat Militer Presiden. Terus juga ada lembaga, misalnya Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa kita kenal Basarnas, kemudian Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang berada di bawah Kemendagri, kemudian juga ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kejaksaan Agung, dan terakhir ada Mahkamah Agung. Selain menyampaikan 14 kementerian lembaga yang diperbolehkan TNI kemudian mengisi posisi di situ, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa apabila masih ada prajurit yang menduduki posisi di luar 14 kementerian dan lembaga itu, maka ia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Kalau yang kita lihat dan pantau sebenarnya ada dua posisi nih, dari perwira tinggi ada di Rut Bulog dan Irjen Kementan. Nah, nanti kita lihat nih setelah RUU TNI disahkan, apakah dua orang ini bersedia untuk mengundurkan diri? Hal krusial yang kedua adalah menambah usia pensiun atau menambah batas usia pensiun dari prajurit TNI. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di pasal 53 di situ memang sudah diatur untuk usia pensiun Tamtama dan Bintara itu 53, sedangkan untuk perwira itu di usia 58 tahun. Nah, kalau direvisinya nih Shell, untuk Tamtama dan Bintara itu di usia 55 tahun, dan kalau untuk perwira pertama, letnan 2 sampai kolonel itu sekitar 58 tahun untuk usia maksimum pensiunnya. Sedangkan untuk perwira tinggi nantinya dia berjenjang gitu. Jadi untuk perwira bintang 1 itu pensiunnya atau usia pensiunnya 60 tahun. Kalau perwira tinggi bintang 2 itu 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 itu 62 tahun, sementara untuk perwira tinggi bintang 4 itu 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan keputusan presiden. Jadi tergantung presiden, kalau mau ditambah lagi usia pensiunnya itu boleh maksimal 2 kali. Yang ketiga, dari revisi Undang-Undang TNI ini juga ada perluasan tugas dari prajurit TNI. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memang sudah ada 14 operasi militer non-perang yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan gitu oleh prajurit TNI. Nah, diantaranya itu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, kemudian juga mengatasi aksi terorisme, dan juga membantu pencarian orang hilang, dan seterusnya lah, ada 14 poin. Jadi di revisi Undang-Undang TNI ini nanti akan ada penambahan 2 tugas lagi Shell. Jadi total 14 tambah 2, 16 operasi militer non-perang. Apa aja? Jadi untuk tugas tambahan yang pertama itu membantu dan menanggulangi ancaman siber, terus yang kedua itu membantu dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Tapi emang apa sih yang terjadi kalau TNI menduduki jabatan sipil, Rek? Jadi Shell, kalau misalnya dui fungsi militer ini kembali, yang ditakutkan ketika masyarakat atau mereka yang menduduki jabatan sipil ini berinteraksi dengan anggota atau prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil, disitulah yang ditakutkan, ya kan biasanya TNI itu menggunakan pendekatan-pendekatan ketegasan, kemudian juga pakai kekuatan, dan bahkan ada ke arah kekerasan begitu ya, karena mereka ini memang kalau diamanatkan di undang-undang sebagai alat pertahanan negara, jadi wajar ketika mereka punya kebiasaan-kebiasaan itu, tetapi itu yang menjadi kekhawatiran jika itu juga diterapkan di area-area ataupun jabatan-jabatan yang seharusnya diduduki oleh sipil. Dan mereka juga, kita tahu ya, TNI itu memang kebiasaannya satu komando dari arahan satu orang. Jadi ini juga yang ditakutkan bisa mempengaruhi suasana demokrasi begitu ya di dalam suatu organisasi atau kelompok atau perusahaan atau lembaga yang mereka duduki gitu.
tapi menjadi keresahan gitu ya, karena kita lihat di sini di dalam RUU TNI akan ada penambahan 5 lembaga atau 5 kementerian begitu ya yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Implikasinya apa? Akhirnya warga sipil juga akan kesulitan dong, ini akan menutup potensi mereka untuk juga bisa menduduki posisi itu. Karena yang sebelumnya bisa didudukin warga sipil, akhirnya bisa diduduki oleh dua pihak, anggota TNI sama warga sipil. Padahal kalau kita lihat kondisi sekarang kan banyak yang kesulitan mencari kerja. Kalau misalnya ada satu lowongan kerja atau satu lapangan kerja gitu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk diisi oleh warga sipil, tapi akhirnya diisi oleh prajurit TNI, ini kan jadi apa ya? Jadi nggak fair juga dong untuk warga sipil gitu. Nah, karena kita lihat juga dari segi ini, prajurit TNI akhirnya bisa mendapatkan dua pemasukan gitu atau dua gaji. Jadi mereka dari prajuritnya juga dapat dan dari posisi atau jabatan sipil itu. Padahal belum tentu prajurit yang ditempatkan di jabatan sipil ini sebenarnya punya kapasitas yang mumpuni dan menutup kesempatan untuk mereka yang sebenarnya mungkin lebih capable untuk mengisi posisi itu. Nah, Shell, daripada mereka atau prajurit TNI ini ditempatkan juga di jabatan sipil, sebenarnya lebih baik kalau prajurit-prajurit TNI ini diberdayakan atau ditingkatkan kapasitasnya. Karena posisi-posisi di internal TNI sendiri ini juga mengalami kekurangan. Kalau yang kita lihat untuk pangkat Letnan 2 ini sebenarnya kelebihan 10.000 personel. Nah, 10.000 personel ini sebenarnya bisa ditempatkan atau dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan 1, Kapten, Mayor, dan Letnan Kolonel, karena itu juga kekurangan sumber daya gitu, kekurangan 49.000 personel, tapi tentu nggak main langsung dinaikin pangkatnya, tetapi tentu disekolahkan atau diberikan beasiswa untuk meningkatkan kapasitasnya dulu, sehingga mereka bisa mengisi jabatan yang sebenarnya kosong itu. Jadi daripada keluar dari TNI atau misalnya mengisi jabatan sipil, ya lebih baik fokus untuk mengembangkan TNI itu sendiri. Nah, daripada merevisi Undang-Undang TNI, sebenarnya banyak yang merasa bahwa Undang-Undang Peradilan Militer lah yang lebih membutuhkan revisi lebih dulu. Kenapa? Karena Undang-Undang Peradilan Militer sendiri ini tidak banyak mengalami reformasi. Jadi ada kekurangan dari segi transparansi yang menyebabkan proses hukum dan juga hukuman yang diberikan itu menjadi tidak jelas. Nah, ketidakjelasannya ini, Shell, bisa kita lihat contohnya di Juli 2023 lalu. Waktu itu KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan perwira tinggi militer dalam kasus suap Basarnas. Jadi Basarnasnya itu kemarin terjerat nih kasus suap di lingkungan Basarnas itu. Nah, karena adanya abu-abu gitu ya, maksudnya orang ini kan selain dia menduduki jabatan sipil, tapi dia juga anggota TNI begitu. Jadi KPK akhirnya tidak bisa menyelidiki itu, padahal kan sebenarnya dia juga menduduki jabatan sipil. Jadi ini yang dirasa sebenarnya harus diisi dari Undang-Undang Peradilan Militer. Ketika seorang prajurit TNI ini menduduki jabatan sipil, mereka seharusnya diadili dengan mekanisme seperti apa? Apakah pengadilan militer atau jalur lain seperti pengusutan lewat KPK. Ini yang sebenarnya perlu di-clearkan. Nah, tapi emangnya UU TNI ini emang harus direvisi ya? Urgensinya tuh gimana sih? Kok gue kayak ngelihatnya ya pemerintah terkesan buru-buru untuk menyahkan RUU ini gitu. Nah, yang lu bilang ini memang sama persis sih dengan keresahan dan kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil. Kenapa sih harus buru-buru? Kenapa sih harus dilakukan dengan diam-diam? Karena nyatanya memang menurut koalisi masyarakat ini partisipasi publik sangat minim dan puncaknya ini terjadi pada saat anggota DPR dan pemerintah menggelar rapat di sebuah hotel mewah di tengah hari libur. Kenapa gitu? Nah, sebenarnya ada beberapa sih yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan DPR. Kenapa RUU TNI ini harus segera direvisi. Nah, kalau menurut Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengapa revisi Undang-Undang TNI ini harus dilakukan? Karena sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian. Kita tahu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini memang sudah agak lama gitu nggak direvisi. 2004 dan sekarang sudah 2025, sudah puluhan tahun. Jadi dirasa perlu ada penyesuaian-penyesuaian mengikuti zaman. Ini juga senada dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengatakan Undang-Undang TNI
TNI ini harus direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan berbagai kebijakan, misalnya modernisasi alutsista sampai dengan penyesuaian untuk tugas-tugas militer selain perang, mengatur bagaimana partisipasi prajurit TNI ini untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Nah, tentu ketika ada pihak yang pro dengan revisi Undang-Undang TNI, pasti ada yang kontra, termasuk dari pengamat, dari koalisi masyarakat sipil, karena itu tadi kekhawatiran terbesarnya adalah bisa kembali memunculkan dui fungsi militer, dan padahal kita sebenarnya ini kan lagi nggak berada di situasi perang atau ancaman ekstrim yang lain. Selain itu juga kalau dari koalisi masyarakat ini juga menyatakan kalau RUU TNI ini justru melemahkan profesionalisme TNI dan juga menghilangkan partisipasi publik dari menentukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan atau dijalankan oleh prajurit TNI. Karena kalau dari RUU TNI ini untuk penugasannya nanti dalam kontrol presiden saja, jadi tidak perlu kesepakatan atau tidak perlu izin lagi dari parlemen. Ini tentu otomatis juga yaitu mengurangi partisipasi publik dalam menentukan tugas-tugas dari militer. Terus apa respon pemerintah terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran ini? Kalau kita melihat pernyataan dari Budi Gunawan, Menko Polkam, dan juga Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mereka senada mengatakan untuk revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Tapi tentu yang namanya juga masyarakat punya hak dong untuk menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran mereka, apalagi kita melihat adanya perluasan tugas, kemudian juga kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI ini bertambah. Jadinya wajar mereka kemudian harus memberikan masukan-masukan untuk mencegah supaya dui fungsi militer ini nggak kejadian lagi. Yah, begitulah Shell. Meskipun sudah menuai begitu banyak penolakan, udah banyak yang menyuarakan kekhawatiran mereka di media sosial, ribuan orang udah menandatangani petisi, bahkan aktivis kontras sudah menggeruduk hotel pada saat rapat panja DPR dan pemerintah kemarin, nyatanya tidak membendung mereka untuk terus membahas revisi undang-undang ini. Jadi yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu? Ya, tentu kita sebagai masyarakat harus terus mengawasi ini, dan supaya aspek supremasi sipil ini terus ditegakkan dalam undang-undang ini, karena ini sudah dijanjikan oleh Panglima TNI dan juga Komisi 1 DPR. Yah, gitu deh Shell. Jadi gimana? Ini kayaknya gue udah ngomong panjang lebar ya, kayaknya gue udah mulai lapar nih. Sama, penjelasan tentang RUU ini bikin gue pusing. Kenapa ya? Duh, kita ikut bukber aja nggak sih ntar? Iya deh, kita rehat sejenak. Kita usai dulu di sini ya pembahasan RUU TNI ini. Ya kita berdoa ya semoga bisa dijalankan dengan baik regulasinya. Yuk, Shell. Yuk, cabut. Yes. Lapar. Yes, makan.